Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Ihsan Najmuddin. Nama saya Atin Mayani. Nama saya Sukman Nuraini. Dan nama saya Dian Wargiana. Pada kesempatan kali ini, insya Allah kita akan mempresentasikan materi tentang pengelolaan humas sekolah. Apa itu humas? Humas singkatan dari hubungan masyarakat atau public relation. Di sini kami akan menampilkan pengertian humas menurut beberapa ahli. Yang pertama dari Anggoro. Humas adalah segenap kegiatan dan teknik atau kiat digunakan organisasi atau individu untuk menciptakan atau memelihara sikap dan tanggapan yang baik dari pihak luar terhadap keberadaan dan aktivitasnya. Yang kedua, menurut Wahjo Sumijo, hubungan masyarakat atau humas adalah suatu proses pengembangan hubungan lembaga pendidikan dengan masyarakat yang bertujuan memungkinkan orang tua dan warga wilayah berpartisipasi aktif dan penuh arti dalam kegiatan pendidikan di sekolah. Yang terakhir, menurut Nasution, pengolahan humas adalah proses dalam menangani perencanaan, pengorganisasian, pengkomunikasian, serta pengordinasian secara sungguh-sungguh dan rasional dalam upaya pencapaian tujuan bersama dari organisasi atau lembaga yang diwakilinya. Jadi, kesimpulannya, pengolahan humas pendidikan pada umumnya disebut dengan istilah komunikasi pendidikan. Karena dalam kegiatan humas tidak dapat dipisahkan dengan banyaknya komunikasi antara berbagai pihak, baik di dalam sekolah maupun di luar sekolah, yaitu masyarakat pada umumnya. Selanjutnya yaitu asas-asas humas. Asas-asas humas terdiri dari 6 asas. Yang pertama yaitu pemberitaan yang resmi dan objektif. Yang kedua yaitu keberesan intern instansi. Yang ketiga yaitu mempertimbangkan dan mengusahakan dukungan publik. Yang keempat yaitu melangsungkan hubungan. Yang kelima yaitu memperhatikan opini publik. Dan terakhir atau yang keenam yaitu peningkatan mutu dan kegiatan. Prinsip humas pendidikan terdiri dari 6 prinsip, diantaranya keterpaduan, berkelanjutan, kesederhanaan, ketercakupan, konstruktivitas, dan kesesuaian dengan kondisi. Prinsip yang pertama yaitu keterpaduan. Prinsip ini mengandung makna bahwa semua kegiatan hubungan sekolah dengan masyarakat harus terpadu. Dalam arti, apa yang dijelaskan, disampaikan, dan disuguhkan kepada masyarakat harus informasi yang terpadu antara informasi kegiatan akademik maupun informasi kegiatan yang bersifat non-akademik. Yang selanjutnya yaitu prinsip yang kedua, berkelanjutan. Prinsip ini berarti bahwa pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus. Jadi pelaksanaan hubungan sekolah dengan masyarakat tidak hanya dilakukan secara insidental atau sewaktu-waktu saja. Dan yaitu kesederhanaan. Prinsip ini menghendaki agar dalam proses hubungan sekolah dengan masyarakat yang dilakukan baik komunikasi personal maupun komunikasi kelompok, pihak pemberi informasi yaitu sekolah dapat menyederhanakan berbagai informasi yang disajikan kepada masyarakat. Kemudian prinsip yang keempat yaitu ketercakupan. Kegiatan pemberian informasi hendaknya menyeluruh dan mencakup semua aspek, faktor atau substansi yang perlu disampaikan dan diketahui oleh masyarakat atau lengkap, akurat, dan up to date. Prinsip yang kelima yaitu konstruktivitas. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya konstruktif, dalam arti sekolah memberikan informasi yang konstruktif kepada masyarakat dan penyajian informasi hendaknya objektif tanpa emosi dan rekayasa tertentu. Kemudian prinsip yang keenam atau prinsip yang terakhir yaitu kesesuaian dengan kondisi. Program hubungan sekolah dengan masyarakat hendaknya disesuaikan dengan keadaan di dalam lingkungan masyarakat tersebut. Penyesuaian dalam hal ini termasuk penyesuaian terhadap aktivitas, kebiasaan, budaya, dan bahan informasi yang ada dan berlaku di dalam kehidupan masyarakat.
Poin selanjutnya yaitu peran hubungan masyarakat menurut Rosandi Ruslan. Terdiri dari 4 peran, diantaranya komunikator, relationship, backup management, dan corporate image. Peran yang pertama, komunikator, yaitu penghubung antara organisasi atau lembaga yang diwakili dengan publik. Yang kedua, relationship, yaitu berupaya membina hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan pihak publiknya. Yang ketiga, backup management, yaitu sebagai pendukung dalam fungsi manajemen organisasi atau perusahaan. Yang keempat atau yang terakhir, yaitu corporate image, yaitu dapat menciptakan citra bagi organisasi atau lembaganya. Hubungan masyarakat menurut Frida Kusumastuti ada 3 poin. Yang pertama, terperihalanya saling pengertian. Yang kedua, menjaga dan membentuk saling percaya. Yang ketiga, memelihara dan menciptakan kerjasama. Selanjutnya yaitu tugas hubungan masyarakat menurut F. Rahmadi. Yang pertama, menyelenggarakan dan bertanggung jawab atas penyampaian informasi atau pesan secara lisan, tertulis, atau melalui gambar visual kepada publik. Yang kedua, memonitor, merekam, dan mengevaluasi tanggapan serta pendapat umum atau masyarakat. Yang ketiga, mempelajari dan melakukan analisis reaksi publik terhadap kebijakan perusahaan atau lembaga maupun segala macam pendapat. Terakhir yaitu penyelenggaraan hubungan baik dengan masyarakat dan media massa untuk memperoleh penerimaan publik, pendapat umum, dan perubahan sikap. Poin selanjutnya yaitu aplikasi humas dalam dunia pendidikan. Pendidikan adalah salah satu sektor publik yang bersifat strategis untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional diatur tentang peran serta masyarakat dalam pendidikan. Sejatinya keberadaan pendidikan tidak dapat terpisah dari masyarakat. Kebijakan-kebijakan pemerintah tentang pendidikan membutuhkan pengertian dan dukungan publik. Begitu juga dengan program-program sekolah yang tidak dapat dijalankan dengan optimal tanpa adanya dukungan dari stakeholder terkait. Oleh karena itu, fungsi public relation dianggap penting dalam pendidikan. Poin selanjutnya yaitu jenis hubungan masyarakat. Menurut Ngalim Purwanto, ada 3 jenis. Yang pertama, hubungan edukatif. Yang kedua, hubungan kultural. Yang ketiga, hubungan institusional. Hubungan edukatif yaitu hubungan kerjasama dalam hal mendidik siswa, hubungan antara guru di sekolah dan orang tua di dalam keluarga. Yang kedua, hubungan kultural yaitu usaha kerjasama antara sekolah dan masyarakat yang memungkinkan adanya saling membina dan mengembangkan kebudayaan masyarakat tempat sekolah itu berada. Dan yang terakhir yaitu hubungan institusional, yaitu hubungan kerjasama antara sekolah dan lembaga atau instansi resmi lain, baik swasta maupun pemerintah. Poin berikutnya adalah bentuk kegiatan hubungan masyarakat. Menurut Deswija Subroto, bentuk kegiatan hubungan masyarakat terdiri dari 2 kegiatan. Yang pertama adalah kegiatan eksternal dan yang kedua adalah kegiatan internal. 2 kegiatan ini memiliki persamaan kegiatan, yaitu secara langsung atau tatap muka, dan yang kedua adalah secara tidak langsung atau melalui media. Poin selanjutnya adalah proses hubungan masyarakat. Proses hubungan masyarakat memiliki 4 proses. Yang pertama adalah penemuan fakta, yang kedua adalah perencanaan, yang ketiga adalah komunikasi, dan yang keempat adalah evaluasi. Yang pertama adalah penemuan fakta, meliputi penelitian pendapat, sikap, dan reaksi orang
atau publik, di sini dapat diketahui masalah apa yang sedang dihadapi. Yang kedua adalah perencanaan, yaitu setelah terdapat sikap dan reaksi publik dianalisa, lalu diintegrasikan atau diserahkan dengan kebijaksanaan dan kegiatan organisasi, pada tahap ini bisa ditemukan proyek apa yang akan diambil. Dan yang ketiga adalah komunikasi, yaitu rencana-rencana di atas harus dikomunikasikan dengan semua pihak yang bersangkutan dengan metode yang sesuai. Dalam tahap ini kita menerangkan atau menjelaskan tindakan yang akan diambil dan apa alasan jatuhnya pilihan tersebut. Kemudian yang terakhir adalah evaluasi, yaitu dinilai dari segi-segi berhasil atau tidaknya, atau apa sebab-sebabnya yang sudah dicapai dan resep kemanjurannya, dan apa faktor penghambatnya. Itulah pertanyaan yang timbul pada tahap ini. Dalam hubungan masyarakat, tentunya kita akan menemukan hambatan-hambatan yang akan kita hadapi. Kami di sini akan memaparkan dua hambatan. Yang pertama adalah kurangnya pemahaman masyarakat tentang pendidikan dan juga pemahaman warga sekolah tentang apa dan bagaimana harusnya pengelolaan hubungan sekolah dengan masyarakat dibangun. Dan yang kedua adalah kurangnya komunikasi antar warga sekolah dan warga masyarakat, sehingga tercipta komunikasi satu arah antara sekolah dan warga masyarakat atau wali murid. Kemudian untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut terdapat upaya-upaya untuk mengatasinya. Upaya yang pertama adalah sekolah harus memberikan informasi yang terpadu kepada masyarakat, sehingga masyarakat mau mengetahui seluruh program-program yang ada di sekolah. Yang kedua adalah hubungan sekolah dengan masyarakat harus dilakukan secara terus-menerus, sehingga masyarakat tidak akan beranggapan bahwa mereka hanya dibutuhkan pada saat pembiayaan saja. Yang ketiga adalah setiap program yang diadakan di sekolah harus menyesuaikan karakteristik masyarakat dengan cara mengkonsultasikan dengan tokoh masyarakat. Dan yang terakhir adalah dalam melaksanakan hubungan tersebut tidak hanya membahas finansial saja, melainkan membahas secara kompleks masalah pendidikan yang terkait dengan pengembangan sekolah secara akurat dan aktif. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, yaitu materi tentang pengelolaan humas sekolah. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam